Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Project Management Plan dari dalam pengertiannya. Project Management Plan merupakan output proses dan juga input penting untuk proses selanjutnya dalam Integration Management. Dalam sumber PMBOK disebutkan bahwa Project Management Plan adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, dimonitor, dan dikendalikan. Living document adalah jika terdapat perubahan pada rencana proyek ketika proyek sedang berjalan, maka manajemen proyek juga harus diupdate atau diubah. Selanjutnya adalah dasar pembuatan Project Management Plan. Yang pertama adalah Project Charter, yaitu titik mula untuk perencanaan awal dalam initiating process group. Yang kedua adalah output from other processes. Selanjutnya yang ketiga adalah Enterprise Environmental Factors, adalah standar industri atau pemerintah, sistem informasi manajemen proyek, struktur organisasi, budaya, manajemen praktis, infrastruktur, dan administrasi personil. Dan yang terakhir adalah Organizational Process Assets, dapat berupa guideline yang telah terstandarkan, work instruction atau WI, kriteria evaluasi proposal, kriteria pengukuran kinerja, template project management plan, prosedur change control, project files dari berbagai proyek, historical information dan lesson learned, knowledge base, dan konfigurasi manajemen knowledge base. Selanjutnya, ada beberapa tahapan manajemen proyek. Yang pertama, ada project definition atau pendefinisian proyek. Adalah mendefinisikan tujuan proyek dan faktor yang menjadi pertimbangan supaya proyek yang dilakukan itu bisa berhasil dengan kualitas yang dikehendaki. Yang kedua, ada project initiation atau inisialisasi proyek. Adalah perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan dipakai sebelum sebuah proyek dimulai. Ketiga, project planning atau perencanaan proyek adalah penguraian dengan jelas bagaimana suatu proyek harus dikerjakan. Pada project planning ini akan terlihat dengan jelas berapa penting waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek. Keempat, project execution atau pelaksanaan proyek adalah melaksanakan pekerjaan supaya proyek yang diinginkan tersebut bisa berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Kelima, project monitoring and control atau pemantauan dan pengendalian proyek adalah pengambilan langkah-langkah yang dibutuhkan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Dan terakhir, ada project closure atau penutupan proyek adalah menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan seluruh pemakaian sumber daya. Selanjutnya ada baseline. Scope baseline berisi project scope, statement, WBS, dan WBS dictionary. Schedule baseline berisi project schedule yang memiliki start date dan end date untuk masing-masing aktivitas. Cost baseline berisi project budget. Studi kasus perusahaan software outsourcing di Bulgaria. Yang pertama itu ada layanan organisasi. Karakteristik dalam lingkungan tersebut adalah bahwa fokus tim yang berbeda pada pelanggan yang berbeda. Setiap tim difokuskan hanya pada satu pelanggan. Proyek perusahaan pelanggan dari waktu ke waktu, tetapi mengharapkan tim untuk tetap sama. Kemudian ada masalah. Masalah muncul di lembur sebagai suborganisasi yang dibentuk masing-masing bekerja dengan cara yang khas dengan budaya sendiri. Pengkapsulan ini membuat juga pengetahuan tentang keberhasilan dan kegagalan dipisahkan, yang menyebabkan kegagalan sering diulang. Kemudian ada solusi. Perusahaan mendirikan tujuan strategis untuk meningkatkan berbagai pengetahuan di antara proyek-proyek melalui terpadu set pengukuran kontribusi dari proses terkait informasi ke repositori tunggal proses pelatihan. Manfaat jaminan ditingkatkan komitmen orang terhadap perusahaan selama proyek suborganisasi. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang manajemen proyek plan. Terima kasih.